Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama ada Lutfiana Putri Anggreni dengan nomor NIM 2003101016. Yang kedua ada saya sendiri, Aurora Sri Berdiana dengan nomor NIM 2003101017. Yang ketiga ada Monita Anggreni dengan nomor NIM 2003101024. Selanjutnya ada Ardi Kurniawan Hidayatullah dengan nomor NIM 2003101026. Dan yang terakhir ada Erika Dewi Fatimah dengan nomor NIM 2003101028. Kami dari Universitas PGRI Madiun, guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bab biaya bahan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Erika Dewi Fatimah dengan nomor NIM 2003101028. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai biaya bahan. Biaya bahan adalah satu dari 3 elemen biaya dari suatu produk dan biasanya merupakan bagian yang besar dan berarti dalam jumlah biaya produksi dari suatu perusahaan manufaktur. Melalui suatu proses produksi, yaitu dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, bahan-bahan diubah menjadi barang jadi. Biaya bahan yang dipakai dalam produksi menjadi bagian dari harga pokok barang yang dihasilkan, atau dalam istilah teknis akuntansi disebut harga pokok produksi. Jika barang dijual, maka biaya bahan menjadi bagian dari beban pokok penjualan yang digunakan dalam menentukan laba. Akuntansi biaya bahan. Akuntansi untuk biaya bahan bertujuan untuk penentuan harga pokok bahan yang pada akhirnya menentukan harga pokok produk, sekaligus digunakan untuk mengendalikan biaya bahan. Oleh karena itu, dalam akuntansi biaya bahan diperlukan suatu sistem pengendalian bahan yang biasanya meliputi penggunaan formulir-formulir dan media pencatatan untuk mencatat dan melaporkan data yang diperlukan dan seperangkat prosedur operasional yang berhubungan dengan pemakaian dari formulir-formulir tersebut. Yang pertama, prosedur pembelian dan penerimaan bahan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bagian pembelian atau orang yang secara resmi diberi wewenang untuk melakukan pembelian dari suatu perusahaan. Tujuan dari fungsi pembelian adalah menjamin bahwa yang pertama, departemen atau bagian produksi senantiasa mempunyai bahan baku yang cukup. Yang kedua, pembelian bahan baku dilakukan dengan harga yang paling rendah. Dan yang ketiga, bahan baku tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan. Di samping bahan baku, bagian pembelian biasanya juga melakukan pembelian atas perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada 3 formulir utama yang digunakan dalam prosedur pembelian sampai bahan diterima oleh bagian penerimaan atau gudang, yaitu yang pertama, permintaan pembelian atau purchase requisition merupakan formulir yang dibuat dan diisi oleh unit tertentu dalam perusahaan untuk memberitahu kepada bagian pembelian mengenai bahan atau perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, order pembelian atau purchase order merupakan permohonan tertulis kepada rekanan atau supplier untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam jumlah atau kuantitas tertentu dengan harga yang disetujui dan syarat-syarat penyerahan serta syarat pembayaran yang ditetapkan. Yang ketiga, laporan penerimaan atau receiving report merupakan laporan yang dibuat oleh bagian atau departemen penerimaan dengan menyatakan jumlah atau kuantitas dan kondisi dari barang yang diterima. Prosedur pengadaan bahan baku dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembelian yang terdiri atas pembuatan formulir permintaan pembelian. Formulir ini dapat berasal dari pegawai gudang, pegawai yang menangani kartu persediaan bahan, manajer produksi untuk pembelian bahan khusus, dan pembelian bahan dalam jumlah yang tidak biasa, departemen lainnya yang memerlukan barang-barang khusus, dan juga bisa berasal dari komputer yang telah diprogramkan menghasilkan semacam formulir permintaan pembelian. Formulir permintaan pembelian dibuat dalam rangkap 2. Selanjutnya, Departemen Pembelian meminta penawaran harga dari beberapa rekanan atau supplier dan atas dasar salah satu penawaran harga yang disetujui oleh manajemen perusahaan, selanjutnya membuat atau mengisi formulir order pembelian rangkap 5 yang disetujui atau ditandatangani oleh Kepala Departemen Pembelian. Yang kedua, prosedur penerimaan atas barang yang telah dipesan.
Fungsi ini biasanya dilakukan oleh bagian penerimaan atau karyawan gudang yang ditugaskan. Tugas bagian penerimaan tidak hanya sekedar menghitung kuantitas barang yang diterima dan mengidentifikasikan dengan keterangan yang terdapat pada order pembelian, tetapi juga melakukan inspeksi dan meneliti apakah barang tersebut sesuai dengan kualitas standar yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam formulir laporan penerimaan barang, disediakan kolom ruang atau kolom untuk mencatat hasil inspeksi, apakah semua pengiriman barang dari rekanan atau penjual disetujui, atau ada jumlah tertentu yang ditolak, dan mengungkapkan alasannya. Kemudian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang rangkap 5. Prosedur pembayaran. Prosedur ini dimulai dari bagian akuntansi menerima dan memfile satu salinan order pembelian dari bagian pembelian. Setelah faktur diterima dari rekanan atau penjual, bagian akuntansi mencocokkan faktur dengan order pembelian dan memfile kedua dokumen tersebut seraya menunggu laporan penerimaan barang. Apabila laporan pembelian barang diterima dari bagian penerimaan, dokumen penerimaan ini harus dicocokkan dengan faktur untuk memastikan bahwa barang atau bahan yang diterima memenuhi spesifikasi yang diinginkan dalam order pembelian, seperti jenis barang, jumlah unit, harga per unit dan jumlahnya, potongan dan syarat pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur pemakaian dan alokasi biaya bahan. Seperti halnya dengan prosedur pembelian dan penerimaan barang, prosedur pembayaran dan juga setiap prosedur operasional harus dirancang dalam menunjukkan suatu langkah-langkah yang sistematis dan efisien, dan telah mempertimbangkan dan mencangkup segi-segi pengendalian yang baik di dalam prosedur-prosedur tersebut. Prosedur pemakaian bahan terdiri atas berikut ini. Yang pertama, permintaan bahan baku dan bahan tidak langsung kepada bagian penyimpanan atau gudang biasanya berasal dari departemen produksi. Bukti permintaan bahan ini merupakan dasar bagi gudang untuk mengeluarkan bahan-bahan yang diminta. Yang kedua, berdasarkan bukti permintaan bahan, karyawan pemegang kartu persediaan bahan mencatat pada bagian keluar dan selanjutnya dibukukan ke kartu harga pokok pesanan dan laporan biaya produksi atau daftar biaya overhead pabrik per departemen. Sebagaimana proses akuntansi yang berlaku umum, transaksi permintaan bahan juga dicatat dalam buku harian atau jurnal umum. Sebelum dipindah bukukan ke akun buku besar bahan, berbagai transaksi permintaan bahan dan perlengkapan dapat dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses di sebelah debit, biaya overhead pabrik di sebelah debit, bahan perlengkapan pemasaran di sebelah debit, bahan perlengkapan administrasi di sebelah debit, dan persediaan bahan di sebelah kredit. Setelah rencana produksi ditetapkan, dapat digunakan suatu formulir yaitu daftar bahan untuk menaksir kuantitas dari masing-masing bahan yang diperlukan selama proses produksi. Daftar bahan ini adalah dokumen yang mendaftarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produk-produk yang akan dihasilkan. Dengan menggunakan dokumen ini akan menghemat waktu untuk meningkatkan efisien. Pada waktu pekerjaan atau produksi dimulai, semua bahan yang terdaftar dalam daftar bahan dikirim ke pabrik atau dikeluarkan secara bertahap menurut jadwal waktu yang ditetapkan. Next. Selanjutnya adalah metode harga pokok bahan. Harga pokok bahan adalah harga perolehan, yaitu harga untuk memperoleh bahan tersebut. Harga perolehan meliputi harga beli ditambah dengan semua biaya yang terjadi sampai dengan bahan digunakan dalam proses produksi. Dalam hal pertimbangan dari segi praktis dan perbandingan manfaat dan biaya, seringkali terjadi dalam praktik di mana harga pokok bahan hanya mencangkup harga faktur atau harga beli, ditambah biaya yang berkaitan langsung dengan pembelian, seperti biaya pengangkutan, biaya masuk, dan asuransi. Selanjutnya, potongan harga. Dalam akuntansi, harga pokok bahan ada dua jenis potongan pembelian yang mempengaruhi penentuan harga pokok dari bahan tersebut, yaitu yang pertama, potongan perdagangan atau trade discount. Potongan perdagangan diberikan penjual karena perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Potongan ini biasanya tidak termasuk dalam catatan akuntansi, tetapi diperlukan sebagai pengurangan atas harga perolehan. Yang kedua, potongan tunai atau cash discount.
merupakan potongan harga yang diterima oleh perusahaan apabila pembayaran dilakukan lebih segera dari jangka waktu kredit. Syarat untuk potongan tunai biasanya dinyatakan dalam format seperti 2/10 N/30. Hal ini berarti bahwa jangka waktu kredit diberikan oleh penjual adalah 30 hari dan bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi, maka diberikan potongan sebesar 2%. Potongan tunai dapat dianggap sebagai penyesuaian harga atas persediaan bahan. Pada potongan perdagangan, pengecilan atau pengurangan harga langsung dilakukan pada faktur. Ada dua jenis metode yang dapat digunakan dalam mencatat transaksi pembelian bahan sehubungan dengan adanya potongan tunai dalam syarat jual beli atau kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode bersih, di mana pembelian bahan atau persediaan dicatat dengan harga faktur bruto dikurangi potongan tunai yang direncanakan akan diambil. Yang kedua, metode bruto yang mencatat persediaan dengan harga faktur tanpa memperhitungkan potongan tunai yang disyaratkan. Dengan metode bruto, potongan tunai yang diambil dicatat dengan mengkredit akun pembelian jika perusahaan menggunakan sistem periodik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Monita Anggraini dengan NIM 2003101024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga yaitu biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan yang terjadi sehubungan dengan perolehan bahan merupakan bagian dari harga perolehan bahan. Dengan demikian, biaya ini termasuk sebagian harga pokok bahan. Biasanya, biaya pengangkutan mencakup beberapa faktor dan jenis bahan yang dibeli. Oleh karena itu, dalam penentuan harga pokok untuk setiap jenis bahan diperlukan suatu alokasi biaya. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun biaya pengangkutan ini dapat dibedakan ke akun beban pokok penjualan jika jumlahnya tidak berarti. Apabila saldonya menunjukkan nilai yang cukup besar, maka dialokasikan akun beban pokok penjualan dan akun persediaan bahan atau material. Yang keempat, sistem pencatatan. Ada dua sistem pencatatan untuk persediaan bahan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Perusahaan dalam industri manufaktur biasanya menggunakan sistem perpetual dalam mencatat persediaan bahan. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan yang mudah dalam pelaksanaannya dan biayanya tidak mahal tetapi mempunyai kelemahan dalam segi pengendalian. Sistem ini mempunyai karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam menetapkan persediaan harus dilakukan perhitungan fisik atas barang yang ada di perusahaan. Yang kedua, terdapat beberapa akun yang digunakan dalam mencatat transaksi pembelian dan transaksi lainnya. Yang ketiga, biaya atau harga pokok bahan yang dipakai. Baik, selanjutnya materi yang keempat, penentuan harga pokok. Karena terdapat beberapa kali pembelian dan perolehan bahan dengan harga perolehan per unit yang berbeda dalam suatu periode pembukuan, masalah penentuan harga pokok atas pemakaian bahan untuk produksi menjadi tidak mudah. Persoalannya adalah mengenai harga perolehan mana yang merupakan harga pokok dari bahan yang dipakai tersebut. Metode ini yang biasa digunakan dalam menentukan harga pokok dari bahan yang dipakai untuk produksi adalah yang pertama, yaitu metode FIFO. Metode ini mempunyai anggapan bahwa secara fisik bahan yang dikeluarkan untuk produksi berasal dari bahan yang pertama dibeli. Demikian pula biaya harga atas harga pokoknya. Yang kedua, metode LIFO. Metode ini mempunyai prinsip bahwa barang yang terakhir masuk atau dibeli adalah yang pertama keluar atau dipakai. Yang ketiga, metode rata-rata. Metode ini lebih praktis dan tidak mahal dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian bahan dengan metode kuantitatif.
Dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan biasanya merupakan unsur biaya yang dominan dari biaya produk. Oleh karena itu, masalah perencanaan dan pengendalian bahan menjadi sangat penting bagi manajemen atau pemimpin perusahaan. Kegiatan perencanaan dan pengendalian ini dimulai dari rekayasa produk hingga produk tersebut siap dan sampai kepada konsumen. Pada bagian ini akan dibahas prosedur pengendalian dengan menggunakan metode-metode kuantitatif. Pada dasarnya, tujuan dari pengendalian atas bahan ini adalah mencapai laba yang maksimum dengan jumlah biaya yang paling minimum. Baik, untuk selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan bahan. Rencana mengenai kebutuhan bahan dibuat berdasarkan anggaran produksi. Pada awalnya, rencana ini dimulai dengan usulan tertentu yang diajukan oleh departemen atau bagian rekayasa mengenai model dan spesifikasi dari produk, dan selanjutnya dapat ditentukan jenis-jenis, kuantitas, dan kualitas dari bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Dalam mencapai rencana kebutuhan bahan, perlu dilakukan analisis secara periodik atas setiap jenis atau kelompok bahan. Analisis seperti itu berguna untuk melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, merencanakan jumlah bahan yang harus dipesan untuk bulan depan, kuartal, atau tahun yang akan datang. Kedua, menetapkan jangka waktu perolehan, yaitu waktu antara tanggal pemesanan dan tanggal penyelesaian. Ketiga, merencanakan jumlah pemakaian bahan selama jangka waktu perolehan tersebut. Keempat, menetapkan jumlah persediaan bahan yang diinginkan. Kelima, merencanakan jumlah unit untuk setiap kali pemesanan. Keenam, menetapkan jumlah cadangan atau persediaan pengaman. Untuk selanjutnya adalah kuantitas pesanan ekonomi. Segi kuantitas merupakan salah satu faktor yang pokok dalam perencanaan bahan. Kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan dengan biaya persediaan tahunan yang minimum disebut dengan kuantitas pemesanan ekonomi. Dalam melakukan pembelian bahan, perusahaan harus mempertimbangkan dua jenis biaya, yaitu biaya penanganan, persediaan, dan biaya pemesanan. Harus ada keseimbangan di antara keduanya, karena apabila membeli dalam jumlah besar, maka biaya persediaan menjadi tinggi, dan bila membeli dalam jumlah kecil dengan seringkali melakukan pemesanan, maka biaya pemesanan juga tinggi. Dalam upaya menyeimbangkan kedua biaya ini, penekanannya adalah meminimumkan investasi dalam persediaan dan pencapaian atas proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan kuantitas pesanan ekonomi, yaitu metode tabulasi, metode grafik, dan metode rumus KPI. Baik, untuk yang pertama adalah metode tabulasi. Dengan menggunakan metode tabulasi dapat diperkirakan kuantitas pesanan ekonomi, dan selanjutnya dapat pula ditetapkan frekuensi atau beberapa kali pesanan yang harus dilakukan. Untuk mengilustrasikan penetapan metode ini dapat dilihat seperti contoh tersebut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah unit atau kuantitas pesanan yang paling ekonomis adalah 1000 unit. Dengan demikian, setiap tahun harus dilakukan 2 kali pesanan. Namun, dengan tabel ini belum dapat ditetapkan angka dari kuantitas pesanan ekonomi yang tepat. Namun, kemungkinannya adalah 500 unit dan 1000 unit atau antara 1000 unit dan 2000 unit, di mana jumlah biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanan akan lebih kecil dari 20.000. Kedua adalah metode grafik. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dalam grafik tersebut ditunjukkan bahwa kuantitas pesanan ekonomi pada titik minimum di mana jumlah biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanan adalah sebesar 20.000 dan kuantitas pesanan sebanyak 1000 unit. Angka kuantitas pesanan ekonomi terjadi pada titik perpotongan antara kurva biaya penanganan persediaan dan biaya pemesanan, dalam arti bahwa kedua biaya tersebut adalah sama besar. Pada contoh ini sebesar 10.000. Penentuan waktu pembelian.
Perencanaan bahan berkaitan dengan dua masalah, yaitu kuantitas dan kapan membeli atau memesan. Masalah mengenai beberapa kuantitas yang harus dibeli sudah diuraikan sebelumnya pada penentuan kuantitas pesanan ekonomi. Dalam menemukan waktu untuk memesan bahan, ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, jangka waktu perolehan atau lead time barang. 2, tingkat pemakaian persediaan. 3, persediaan pengaman atau safety stock. Apabila jangka waktu perolehan atau lead time, yaitu suatu periode waktu antara saat melakukan pemesanan dan bahan datang, dan jumlah pemakaian untuk bahan tersebut dapat diramakan secara lebih pasti, maka penentuan saat atau titik untuk pemesanan order point akan menjadi relatif lebih mudah. Dalam hal jangka waktu perolehan lebih pendek atau pemakaian dari persediaan bahan yang ada adalah bahan dan biaya penanganan persediaan juga meningkat. Akan tetapi apabila waktu perolehan lebih panjang dan pemakaian atas persediaan bahan lebih banyak daripada yang diperkirakan, maka akan terjadi kekurangan atau kehabisan persediaan. Titik pemesanan. Titik pemesanan atau kapan saat harus memesan bahan perlu ditentukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah pemakaian bahan untuk suatu jangka waktu perolehan yang diperlukan, yaitu mulai dari saat mengajukan permintaan bahan, melakukan pemesanan, dan sampai dengan saat bahan tersebut diterima, dan jumlah persediaan pengaman dalam hal ini perlu diadakan karena peramalan yang tepat atas jumlah pemakaian dan jangka waktu pemesanan merupakan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Titik pemesanan kembali dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu TPK sama dengan WP dikali PB ditambah PP dikurangi KYD, di mana TPK merupakan saldo kuantitas persediaan yang ada, WP merupakan jangka waktu perolehan atau lead time, PB yaitu tingkat pemakaian bahan, PP kuantitas persediaan pengaman, KYD kuantitas yang dipesan tetapi belum diterima. Rumus titik pemesanan ini menunjukkan bahwa pemesanan harus dilakukan dalam waktu yang cukup jauh di muka, karena saldo kuantitas persediaan yang akan datang dapat menutupi kebutuhan selama jangka waktu perolehan lead time. Metode pengendalian bahan. Pada dasarnya, pengendalian bahan dilakukan dalam beberapa prosedur operasional yang berhubungan seperti prosedur permintaan bahan, pembelian, penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran bahan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui unit-unit organisasi terkait dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dan dibuat serta didistribusikan oleh unit-unit organisasi tersebut. Dengan demikian, prosedur pengendalian akan terlihat pada arus kegiatan dan arus dokumen tersebut. Pengendalian atas bahan persediaan meliputi pengendalian atas unit dan nilai rupiahnya. Di samping itu, ada beberapa metode atau sistem pengendalian bahan yang lain adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu metode siklus pemesanan atau order selling method. Metode siklus pemesanan ini menelaah secara periodik mengenai kuantitas dari bahan-bahan yang ada dalam persediaan dan biasanya diikuti dengan melakukan pemesanan atas setiap jenis bahan yang telah ditelaah. Yang kedua yaitu metode minimum maksimum. Pada metode ini yaitu menetapkan tingkat persediaan minimum atas setiap elemen untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kehabisan persediaan selama suatu periode pemesanan kembali. Untuk yang ketiga yaitu rencana ABC. Melakukan pengendalian bahan secara selektif berdasarkan kepada suatu rencana yang sistematis untuk mengelompokkan bahan menurut besarnya nilai bahan tersebut. Rencana ABC merupakan suatu pendekatan analitis yang didasarkan pada data-data tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode just in time, merupakan salah satu bentuk pengendalian bahan dan produk dengan cara tidak memiliki persediaan. Persediaan akan datang pada saat proses produksi akan dimulai dan barang jadi akan dikirim langsung begitu selesai dari proses produksi. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, dapat dikirim melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.